Ketimpangan adalah sebuah situasi yang ditandai dengan adanya kondisi yang sangat kontradiktif di masyarakat, di mana kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan ataupun memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan ini juga disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali ketimpangan yang terjadi, seperti contohnya ketimpangan hukum, ketimpangan politik, ketimpangan kesehatan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan budaya, dan masih banyak ketimpangan yang lain. Dalam video kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai ketimpangan budaya. Sebelumnya, apa sih ketimpangan budaya itu? Ketimpangan budaya adalah kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan pertumbuhan budaya yang tidak berjalan beriringan secara keseluruhan, di mana ada budaya yang pertumbuhannya secara cepat dan ada budaya yang pertumbuhannya secara lambat. Ketimpangan budaya ini terjadi di masyarakat saat mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Cepat atau lambatnya masyarakat beradaptasi ataupun dampak yang ditimbulkan tergantung dari cara masyarakat tersebut menyikapinya. Ketimpangan budaya ini juga nantinya akan menyebabkan globalisasi ataupun perubahan sosial. Salah satu adanya dampak dari ketimpangan budaya adalah budaya hedonisme yang terjadi di masyarakat setempat. Mungkin kalau seminggu itu bisa 3-4 kali check out gitu. Tapi kalau untuk sebulannya itu kayak nggak nentu sih, kayak penting aku tuh kayak setiap minggu tuh harus check out gitu loh, kayak Sampai saat ini. iya. Tapi kalau nggak check out tuh kayak ngerasanya gimana gitu, kayak kan di aplikasi kadang kayak Shopee, TikTok itu kadang ada vouchernya gitu loh. Kalau nggak tak gunain tuh kayak sayang. Kriteria barang yang kayak gimana biasanya kamu beli? Kriteria kalau untuk kayak barang-barang itu kayak yang lucu, terus yang pokoknya yang pink. Nah kalau yang baju itu mungkin kayak yang sedang tren sekarang gitu. Terus kayak kan misal kayak ada iklan baju terus tak klik, itu kan di bawahnya juga mesti ada rekomendasi. Nah itu juga mempengaruhi sih kayak mau beli yang lainnya gitu. Jean Baudrillard ini merupakan salah satu tokoh postmodernisme. Mengutip dalam jurnal Xtrada tahun 2020, Baudrillard mengkonsepsikan bahwasanya konsumsi ini merupakan sebuah proses dalam membentuk dan mempertahankan identitas. Konsumsi ini pada awalnya diarahkan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sayangnya saat ini telah bergeser, di mana konsumsi ini merupakan sebuah alat untuk memenuhi hasrat dan juga gaya hidup manusia pada umumnya. Nah, konsumsi ini muncul diakibatkan oleh adanya nilai tanda yang berusaha mengupayakan terjadinya sebuah perubahan atau pergeseran budaya dan kebiasaan dalam masyarakat. Perubahan yang dibawakan oleh Baudrillard di sini itu memfokuskan pada sebuah perubahan budaya konsumsi atau pola konsumsi dalam masyarakat. Perubahan pola konsumsi dalam masyarakat ini menggunakan media massa sebagai alat untuk menggiring atau menuntun masyarakat pada sebuah realitas palsu, di mana media massa ini menciptakan sebuah imajinasi yang dapat diterima oleh khalayak masyarakat luas. Misalkan saja melalui iklan. Media massa menampilkan berbagai macam iklan yang sangat menarik. Bahkan kadang-kadang mereka menampilkan iklan yang sangat aneh, tetapi bisa menarik minat serta perhatian oleh masyarakat, sehingga masyarakat ini cenderung berbondong-bondong bagaimanakah mereka mendapatkan apa yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Nah, iklan ini dibentuk sedemikian rupa, mulai dari fitur suara hingga tampilan-tampilan yang sifatnya itu sebagai pemanis mata. Konsep inilah yang pada akhirnya merubah pola konsumsi yang ada di masyarakat, di mana pada awalnya aktivitas konsumsi itu berjalan secara normal. Masyarakat mengkonsumsi barang sesuai dengan kebutuhan. Namun sayangnya saat ini telah bergeser, di mana aktivitas
konsumerisme itu muncul sebagai bentuk untuk pemenuhan hasrat dan juga status sosial. Produk apa aja yang biasanya kamu beli? Biasanya baju lebih ke outfit sama biasanya skincare gitu sama buat kuliah. Apakah dominan pada fashion atau barang lainnya? Lebih ke fashion. Konsep Baudrillard mengenai simulasi, yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Segala sesuatu yang ditayangkan melalui berbagai media dengan model-model ideal membuat batas antara simulasi dan kenyataan menjadi terbaur, sehingga menciptakan hiperrealitas, yakni adanya pengkaburan antara yang nyata dengan yang tidak nyata atau palsu. Kebudayaan industri telah menyamarkan antara fakta dan juga informasi. Seringkali masyarakat tidak menyadari dari pengaruh dari simulasi dan juga tanda atau simulakra. Sehingga dari situlah mereka selalu ingin mencoba hal-hal baru yang ditawarkan oleh simulasi tersebut. Misalnya mereka ingin membeli barang-barang yang menarik, barang-barang yang unik, di mana barang-barang tersebut telah ditawarkan atau ditayangkan oleh media atau sebuah iklan. Kondisi hiperrealitas ini membuat remaja modern atau dalam hal ini mahasiswa berlebihan mengonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya, sehingga oleh Baudrillard dikatakan sebagai masyarakat konsumsi. Masyarakat konsumsi ini mengungkapkan gejala konsumerisme yang sangat mencengangkan, apalagi telah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Bahwasannya saat ini masyarakat dalam membeli sebuah barang tidak berdasarkan atau tidak bertujuan pada pemenuhan kebutuhan atau tidak berdasarkan pada nilai guna, tetapi lebih pada pemenuhan hasrat. Tatanan masyarakat yang demikian ini dipengaruhi oleh cara berpikir hedonis yang bertumpu pada pemuasan pemenuhan kebutuhan dan juga kesenangan melalui tingkat konsumsi. Fenomena budaya konsumerisme dan hedonisme ini terjadi karena adanya perubahan pada masyarakat ataupun individu dalam mengekspresikan dirinya di dalam gaya hidup mereka. Hal tersebut didasari oleh logika konsumsi masyarakat yang berubah, di mana masyarakat dalam mengonsumsi, logika mereka bukan lagi pada logika kebutuhan, tetapi pada logika hasrat. Masyarakat konsumsi saat ini dapat kita lihat dari gaya berpakaian atau fashion yang mereka gunakan, yang dimana hal tersebut didorong oleh keberadaan iklan di media sosial.